perlu kalian ketahui, di studi kasus Laravel e-commerce kita, di sini kita harus membutuhkan atau menambahkan sebuah fitur kategori indikator, di mana kategori indikator ini fungsinya untuk memperlihatkan halaman yang aktif kepada user yang mengaksesnya. Contoh, misalkan di sini ada kategori baju, celana, sepatu, dan hoodie. Nah, ketika diklik hoodie, nah si indikator hoodie ini akan aktif seperti yang ada di all ini. Hanya saja yang ada di all ini kita menggunakan front end, tidak menggunakan back end. Nah, ini kita akan rubah menggunakan kategori indikator. Silakan kalian buka project-nya. Oke, sekarang yang akan kita rubah pertama kali yaitu di shop controller. Berarti ada di app, atau kalian kalau misalkan nggak mau buka tutup sidebar-nya di sini, kalian bisa Ctrl P ya untuk mencari atau find. Lalu tuliskan aja shopcontroller.php. Ini saya tutup sidebar-nya. Yang pertama kali di sini akan saya rubah yaitu di metode kategorinya. Di sini karena kita akan menambahkan atau mengaktifkan indikatornya, jadi kita harus menambahkan di sini ID. Karena ID ini primary key-nya lah, seperti itu. Kita tambahkan ID, lalu selanjutnya di metode index ini kita juga tambahkan sebuah ID, $ID sama dengan 0. Nah, ini fungsinya ketika si usernya ini hanya mengaktifkan kategori hoodie, maka yang lain itu tidak aktif. Oke, jadi seperti ini. Lalu selanjutnya ini juga kita tambahkan, karena ini sudah kita tambahkan ID, jadi di sini harus atau wajib dituliskan ID-nya seperti ini. Oke, jangan lupa di save, lalu kita rubah di halaman index .blade.php-nya yang ada di folder shop ya. Berarti kalau misalkan mau ngecek di sini, atau kalian bisa Ctrl P, di sini ada index blade.php yang ada di folder shop. Oke, tinggal dibuka aja. Selanjutnya di bagian li ini, di yang list group item ini kita tambahkan ternary operation. Nah, seperti ini, kurung kurawal 2 kali. Kita tambahkan di sini $kategori, lalu berdasarkan ID seperti ini, sama dengan $ID, lalu titik 2, tanda tanya, lalu aktif, lalu kita tambahkan titik 2, lalu kutip 1. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ketika ada user yang mengakses kategori berdasarkan ID, nanti dia akan aktif. Atau kalau misalkan dia tidak mengakses kategori apapun, itu akan tidak aktif atau kosong. Ini sebetulnya operasi ternary, jadi seperti if else lah, seperti itu. Kalau udah, ini kita save. Selanjutnya kita refresh. Nah, sekarang ketika diklik baju, nah ini maka aktifnya ada di baju. Nah, ini all-nya kenapa masih aktif? Karena ini belum kita rubah ya. Ini kita rubah dulu. Nah, ini. Jadi yang aktifnya ini kita hilangkan. Save. Lalu refresh.
Oke, jadi kalau celana dia aktif di celana, kalau hoodie dia aktif di hoodie. Oke, mungkin itu aja untuk materi kali ini mengenai kategori indikator. See you next time and thank you.